Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas 6. Kita ketemu lagi. Nah, saya di mana? Yuk kita tengok bersama-sama, ada gong perdamaian ya. Saya ada di stasiun bukan. Saya ada di Istana Gebang ya. Nah, di Istana Gebang ini lokasinya ada di Jalan Sultan Agung. Sekali-sekali ya bikin videonya di jalanan. Nah, untuk hari ini kita akan belajar bersama kembali ya. Kalau kemarin materinya saya sampaikan melalui PPT, hari ini akan saya sampaikan melalui video. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Baik, sebelum kita mulai, silahkan siapkan dulu untuk alat tulis dan buku atau LKS kalian. Sudah siap pastinya? Oke, berikutnya akan saya mulai dengan membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, kita mulai langsung ya. Silahkan dibuka di pembelajaran keempat. Nah, materi kita hari ini adalah tentang memahami zakat. Apa itu zakat? Zakat adalah makanan pokok yang kita salurkan kepada orang yang membutuhkan, ya, makanan pokok. Nah, zakat terbagi menjadi dua, yaitu ada zakat fitrah. Kedua, ada zakat mal. Zakat mal ya, bukan zakat mal. Nah, zakat fitrah ini adalah berupa makanan pokok yang diberikan kepada 8 orang yang berhak menerima zakat fitrah. Zakat fitrah berupa makanan pokok ya, jadi bukan berupa beras. Kenapa bukan berupa beras tapi makanan pokok? Sesuai dengan daerahnya masing-masing. Misalkan kita orang Jawa, kita makannya bukan beras tapi nasi. Awalnya kan dari beras, harus dimasak terlebih dahulu. Jangan beras langsung dimakan ya, nanti tidak ada bedanya sama ayam. Nah, makanan pokok untuk orang Indonesia adalah nasi. Jadi yang dizakatkan adalah berasnya, begitu. Nanti beda lagi dengan makanan misalkan yang ada di luar negeri. Ketika ada orang muslim di luar negeri, sesuai dengan daerahnya, ketika mereka itu terbiasa makan gandum, jadi yang dizakatkan adalah gandumnya, bukan beras. Di sana cari beras susah, gitu ya. Kemudian kalau misalkan di sana itu makanan utamanya adalah makanan pokoknya adalah sagu, jadi yang dizakatkan adalah sagunya, begitu ya. Besaran zakat adalah 2,5 kg atau 1 sok. Ya. Begitu. Nah, mudahnya kenapa kita mengambil 2,5? Ya, itu adalah rata-rata 1 sok di seluruh dunia, begitu ya. Di Indonesia juga 1 sok itu rata-rata 2,5. Kalau misalkan 3 kilo gimana, Miss? Boleh, silahkan, tapi yang dihitung tetap 1 sok ya. Meskipun kalian zakat 1 truk gitu ya, 1 kontainer gitu boleh. 1 kontainer, sak kontainernya itu dizakatkan boleh semuanya. Tapi nanti yang dihitung per orang itu adalah zakatnya 1 sok, bukan di sok gitu, bukan ya, tapi memang 1 sok. Kalau kalian nanti sudah masuk sekolah itu kalian sudah SMP belum ya? Ya nggak tahu lah ya. Mudah-mudahan kalian belum SMP sudah ke SD Lab lagi ya. Nah, kita punya yang alat untuk mengukur besaran zakat, namanya sok. Memang sok gitu ya, namanya sok gitu. Itu ukurannya seperti kubus seperti itu. Jadi kalau mengukur bukan ditimbang tapi dimasukkan ke situ baru disokkan gitu ya, dituang ya. Jadi 1 sok itu bukan 1 dituang, bukan, tapi memang ukurannya 1 sok, begitu ya. Nah, berikutnya adalah orang-orang yang berhak menerima zakat ada 8 ya. Coba dilihat di buku kalian, ada 8 orang yang berhak untuk menerima zakat itu. Yang pertama adalah fakir ya, orang fakir, mereka berhak menerima zakat fitrah. Yang kedua adalah miskin, orang miskin. Fakir, miskin, kemudian yang berikutnya adalah
orang-orang yang ghorim. Apa itu ghorim? Ghorim itu adalah orang yang punya hutang itu luar biasa indahnya. Hutang nggak indah ya, hutang itu menyesatkan ya. Ada yang namanya ghorim, itu adalah orang yang berhutang dan tidak mampu melunasi hutangnya, itu namanya ghorim ya. Nah, berikutnya adalah yang namanya Ibnu Sabil ya, ada yang namanya Ibnu Sabil. Kemudian yang berikutnya adalah mu'alaf ya. Kemudian amil, ada yang namanya hamba sahaya. Kemudian ada yang terakhir adalah fisabilillah. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah orang fakir. Orang fakir itu adalah orang yang gak bisa, tidak mampu untuk bekerja. Dia juga tidak punya uang untuk membeli kebutuhan sehari-harinya. Jadi emang benar-benar kurang sekali. Itu namanya fakir. Kalau orang miskin, ya yang kedua miskin. Miskin itu adalah orang yang masih bisa bekerja, namun penghasilannya itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Misalkan satu hari itu penghasilannya dia adalah 1.000, padahal untuk makan sehari-hari itu dia habis 5.000 atau katakanlah 2.000 lah ya, 2.500, berarti kan kurang. Nah itu namanya orang miskin. Betul ya. Kemudian yang berikutnya adalah amil. Amil siapa? Amil adalah orang yang mendistribusikan atau menyalurkan zakat, itu boleh. Nah sedangkan kita kalau di sekolah, apakah kita adalah tergolong amil? Bukan ya, kita adalah penyalur saja, kita bukan lembaga, masuk lembaga. Amil itu biasanya ada di Lazis di Kota Blitar, itu ada di lokasinya satu lokal dengan Masjid Agung di sana ya, lembaga amal zakat infak dan sodako. Itu namanya benar-benar penyalur zakat, itu boleh diberi zakat. Kemudian yang berikutnya adalah mu'alaf. Siapa itu mu'alaf? Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam dalam tahun itu. Jadi kalau mu'alafnya udah 2 tahun yang lalu ya nggak usah ya. Kalau misalkan dia hari ini mu'alaf, kemudian untuk yang puasa berikutnya, puasa besok ya yang akan datang, itu dia boleh dikasih zakat. Tapi kalau sudah 2 tahun yang lalu ya nggak usah ya, mu'alaf yang baru aja. Kemudian ada yang namanya hamba sahaya. Hamba sahaya itu apa ya? Hamba sahaya adalah budak, atau kalau zaman sekarang namanya sih pembantu ya, itu boleh diberi zakat. Itu namanya adalah hamba sahaya ya. Kemudian yang berikutnya adalah ghorim, orang yang memiliki hutang dan tidak mampu melunasi hutangnya. Misalnya orangnya itu punya rumah 8, terus mobilnya ada satu showroom itu mobilnya dia semua, terus ada motor itu dia punya pabrik-pabriknya misalnya, tapi semuanya itu utang ya. Jadi semuanya itu dia utang, sampai-sampai dia kalau 1 tahun itu dia hutangnya, uangnya itu buat membayar uangnya, buat membayar hutangnya itu kadang masih kurang buat hidupnya dia. Kasihan ya begitu itu ya, jadi besar pasak daripada tiang. Nah itu dia boleh diberikan zakat gitu ya. Yang berikutnya adalah fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Orang yang berjuang di jalan Allah itu seperti apa? Misalnya adalah takmir masjid. Nah, takmir masjid itu boleh diberikan zakat. Itu namanya dia adalah termasuk fisabilillah. Terus kemudian Ibnu Sabil. Yang terakhir adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir ya, perjalanan. Tapi kalau misalkan dari sini sampai ke alun-alun itu bukan lah ya kalau musafir ya, aduh terlalu lebay gitu ya. Bukan. Kalau Ibnu Sabil ini yang orang yang melakukan perjalanan misalkan dari Blitar ke Arab Saudi jalan kaki gitu ya misalnya, atau misalkan dari Blitar mau ke Afghanistan gitu, terus dia jalan kaki gitu, dia itu namanya musafir ya. Jadi dan niatnya baik, bukan ke sana mau terus dia itu mau menghancurkan sebuah negara, bukan. Jadi niatnya baik, mengadakan perjalanan itu adalah yang dinamakan musafir. Blitar Kediri bukan musafir ya, Blitar Malang bukan musafir. Nah, kemudian waktu yang tepat untuk mengumpulkan zakat fitrah. Zakat fitrah
wajib dikumpulkan ketika kita sudah menyelesaikan puasa dalam bulan suci Ramadan. Afdolnya sebenarnya boleh jauh-jauh hari, misalkan puasa sudah dapat 2 minggu gitu boleh ya, itu boleh. Atau maksimalnya inilah 10 hari sebelum selesai bulan Ramadan. Nah, waktu yang paling afdol atau yang paling utama itu ketika kumandang takbir sampai sebelum dilaksanakannya sholat id. Itu adalah waktu yang paling utama, paling afdol dalam pengumpulan zakat fitrah. Dan yang paling baik adalah kita menyerahkan sendiri gitu ya, ke orang yang berhak menerima. Oke, berikutnya adalah yang kedua adalah zakat mal ya, bukan zakat mal tapi zakat mal. Zakat mal ada banyak sekali. Ada yang namanya zakat perniagaan, peternakan, pertanian. Kemudian ada lagi yang namanya zakat harta, yang punya emas ya berkelimang. Ada logam-logam bukan ya. Kalau logam dikasih di sini nanti sendok, terus juga pisau itu ditaruh di sini, bukan emas, perak itu yang dizakatkan ya. Kemudian bagaimana hukumnya zakat mal itu? Hukumnya adalah sunnah bagi mereka yang itu juga tidak banyak, karena orang yang mengumpulkan zakat mal itu harus dihitung dulu hartanya dalam 1 tahun, kemudian dikurangi ketika dia menyelesaikan semua tanggungannya, termasuk buat makan 1 tahun, buat biaya anak sekolah 1 tahun, beli baju, nongki-nongki, enggak ya, maksudnya yang penting-penting aja. Nongki-nongki kan itu plus-plus ya, shopping itu juga plus-plus. Tapi yang jelas untuk belanja harian, untuk kebutuhan hidup sehari-hari itu harus dihitung dulu. Ketika itu memang sudah mencapai nisabnya, ketentuannya itu boleh dizakatkan ya, dan itu berbeda-beda. Nah, kalau zakat mal itu kita boleh berzakat, boleh tidak, karena itu sudah ada ketentuannya ya. Jadi kalau semuanya itu sudah fix, kalau misalkan harta kita dalam 1 tahun itu 1 M, kemudian kita menghabiskannya itu 1 M itu cuma sisa 500.000 doang gitu, itu kita tidak wajib untuk zakat mal meskipun kita penghasilan kita itu 1 M 1 tahun ya. Kayak saya 1 tahun itu 10 M ya, M maksudnya M bingungi ya gitu ya. Bingungi golek nang endi, yo golek nang SD Lab toh ya. Sudah ya. Itu adalah materi saya tentang zakat, kurang lebihnya ya, tidak akan memperpanjang lagi karena terlalu banyak itu videonya ya, durasinya nanti ya, nanti takut saya malah di skip nanti ya. Jangan di skip ya ya. Tonton wajah saya ini ya yang sudah hulala ini ya. Nah, oke, terima kasih ya. Sebelum saya akhiri, saya akan membacakan satu lagi ya, satu saja. Itu hikmah kita berzakat. Tidak ada yang namanya berzakat terus kita jadi miskin ya, tidak. Namanya sedekah, sedikit banyak itu akan kembali kepada kita juga ya. Kita bersedekah 1, kita akan dapat 2. Kita bersedekah 2, kita akan dapat 4, insya Allah kalau kita ikhlas. Oke, kalian hebat semua. Selamat belajar ya anak-anak ya. Kemudian yang terakhir adalah kita akan mengerjakan tugas ya, tugas. Sedikit saja ya, sedikit saja di LKS. Coba dilihat di situ. Ada di penilaian harian keempat di halaman 40 saja. Nah, ada 1 halaman saja untuk kalian ya, untuk love-nya Miss semuanya. Ini 1 halaman cukup. Dikerjakan di LKS saja, tidak usah menambah kertas, kemudian difoto, kirim ke Google Classroom kelasnya Miss Aris, kelas PAI Religion Class. Oke, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran, semangat selalu dan sehat ya. Oke, sekian dari Miss videonya ini. Mohon maaf jika ada dan beberapa salah kata. Mohon maaf ada kurang lebihnya. Saya akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.